Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Urusan saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Narasi bahwa Purwakarta pernah menjadi kota yang penuh dengan kemusyrikan adalah sebuah delusi. Narasi yang lebih bersifat tendensius dari kebencian seorang Bahar bin Smith atau Rizik Syihab. Seperti kita tahu, sangat getol menyerang pribadi seorang Kang Deddy Mulyadi. Saya sebagai anak Purwakarta, sebagai orang yang lahir dan besar di kota ini, sangat memahami dan sangat mengetahui bagaimana perkembangan kota ini ketika dipimpin oleh seorang Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi tidak pernah menyuruh kita atau masyarakat di Purwakarta untuk menyembah patung-patung. Tidak pernah menyuruh kita untuk memperlakukan patung-patung yang dibuat di kota Purwakarta ini sebagai sesembahan. Bahkan juga tujuan utama dari Kang Deddy Mulyadi dengan membangun patung-patung itu kita pahami sebagai sebuah aktivitas untuk menjaga kelestarian budaya dan nilai-nilai yang ditanamkan atau diwariskan oleh leluhur kami orang Sunda yang sering kita sebut dengan karuhun. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Tidak ada sama sekali tendensi Kang Deddy Mulyadi untuk memaksakan bahwa hal-hal tersebut, kepercayaan atau keyakinan atau juga nilai-nilai yang diwarisi oleh leluhur kami sebagai orang Sunda sebagai sebuah keyakinan yang menggantikan keyakinan kami sebagai muslim. Tidak ada seperti itu. Jadi entah apa setan yang merasuki pikiran-pikiran orang-orang seperti Bahar bin Smith ini ya teman-teman. Kita nggak pernah tahu. Kemudian kalau saya mau bicara lebih jauh, justru dari kaum mereka lah, kaum Bani Ba'alwi, di mana berasal si Bahar bin Smith atau Rizik Syihab dan lain-lain, dari kepercayaan, dari praktek-praktek keagamaan mereka lah justru yang menjurus ke arah kemusyrikan, di mana kita bisa lihat kisah-kisah khurafat, dongeng-dongeng tahayul, kisah-kisah keajaiban, karomah-karomah leluhur mereka yang kebanyakan sulit diterima oleh akal sehat. Kemudian juga secara keyakinan kita sebagai umat muslim, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dari kisah-kisah atau dongeng-dongeng halu dan khurafat itu yang memang dipaksakan atau memang diposisikan sebagai sebuah keyakinan yang harus diyakini atau diimani oleh para pengikutnya dan juga oleh mereka dari kaum Bani Ba'alwi ini. Jadi kalau mau perbandingan, maka saya lebih melihat Bani Ba'alwi ini yang justru lebih mengancam keimanan umat muslim. Jadi sebetulnya lebih berbahaya gerakan kaum Bani Ba'alwi ini dalam menyesatkan akidah umat dan juga bisa membawa kepada kemusyrikan, di mana mereka setiap ada tokoh dari mereka yang meninggal kemudian dimakamkan dan kemudian makamnya dibuat sebagai tempat-tempat keramat yang secara rutin diadakan peribadahan, kemudian juga ditunjang dengan cerita-cerita yang luar biasa tentang orang-orang yang sudah mati itu, yang kemudian akan berakibat kepada kepercayaan para pengikutnya bahwa mereka memiliki kekuatan yang bisa jadi dianggap melebihi atau bisa setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini justru musyrik, inilah justru kemusyrikan yang nyata yang datang dari Bani Ba'alwi. Jadi tidak usahlah Bahar bin Smith atau Rizik Syihab mengeluarkan narasi-narasi seperti ini terus ya teman-teman. Kita harus menyadari bahwa justru mereka lah yang lebih berbahaya. Tidak ada bahaya yang ditimbulkan atau dibawa oleh seorang Deddy Mulyadi untuk keimanan kita. Beliau tidak pernah membawa misi keagamaan. Justru doktrin-doktrin agama yang berbahaya dari Bani Ba'alwi yang bisa menyeret kita ke dalam kemusyrikan jika kita tidak berhati-hati dalam menyikapinya dan kita tidak menjauhi apa yang mereka ajarkan. Jadi apa yang selalu disuarakan oleh Bahar bin Smith itu hanya mencerminkan
isi otaknya yang mungkin masih primitif ya teman-teman. Mungkin begitu menurut saya.